Ya, bismillah. Pada mata kuliah implementasi dan evaluasi sistem informasi, ini kita lanjut pembahasan materi selanjutnya ya, yaitu strategi implementasi sistem informasi. Pada pembahasan materi ini sangat penting ya untuk memastikan sistem yang dikembangkan itu berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal terhadap organisasi atau perusahaan. Strategi implementasi sistem informasi itu merupakan suatu rencana atau plan terstruktur yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat diterapkan dengan sukses dalam suatu organisasi. Kalau kita berbicara tentang rencana terstruktur ini, berarti strategi implementasi sistem informasi ini bukanlah proses yang dilakukan secara sembarangan ya, tetapi harus direncanakan dengan matang. Biasanya rencana ini atau plan terstruktur itu mencangkup beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengujian, terus sampai kepada penerapan pada sistemnya. Kemudian tujuan dari implementasi sistem informasi itu untuk memastikan sistem berjalan efektif. Maksudnya, sistem informasi yang dipakai nantinya harus berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan perancangan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna sistem informasi itu bisa terdiri dari pegawai, manajer, atau pelanggan, agar sistem yang dibuat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan mereka. User experience dan user interface juga memainkan peran penting dalam memastikan para pengguna itu mudah dalam mengakses dan memanfaatkan sistem tersebut. Mengapa strategi perusahaan berbasis sistem informasi itu diperlukan? Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Secara umum, perusahaan itu seringkali memiliki keterbatasan pada sumber dayanya, seperti tenaga kerja, anggaran, hingga infrastrukturnya. Maka dari itu, sistem informasi memungkinkan perusahaan itu untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar lebih efisien dan produktif. Kemudian, untuk meningkatkan daya saing dan kinerja pada perusahaan, ya dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan memang harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saingnya. Sistem informasi juga untuk membantu perusahaan mengotomatiskan proses bisnis sehingga lebih cepat, akurat, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Salah satu resikonya, jika tidak menerapkan sistem informasi dengan baik, perusahaan bisa kalah bersaing dengan kompetitor yang memiliki teknologi yang sama. Sampai sini paham ya? Kemudian aset teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan langsungnya seperti penggunaan software ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kalau pemanfaatan tidak langsungnya seperti analisis data pelanggan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Sistem informasi juga dapat membantu perusahaan meningkatkan pendapatan melalui otomatisasi layanan, e-commerce, dan strategi digital marketing. Selain itu, sistem informasi juga bisa mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan pekerjaan manual yang tidak efisien. Ya, pentingnya strategi implementasi sistem informasi ini yang pertama mengurangi risiko kegagalan implementasi. Implementasi sistem informasi yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan kegagalan seperti over budget, keterlambatan proyek, atau sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan strategi yang jelas, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Ya, sistem informasi dirancang untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis, supaya pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan implementasi yang baik juga, perusahaan itu dapat mengurangi waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan pada produktivitas timnya. Selanjutnya, memastikan adopsi sistem oleh end user.
Banyak proyek implementasi sistem yang gagal atau fail karena si pengguna akhir itu tidak mau atau sulit beradaptasi dengan sistem yang baru. Makanya dengan adanya strategi implementasi ini harus mencangkup untuk pelatihan pengguna, dukungan teknis, dan desain antarmuka yang mudah digunakan, agar pengguna lebih nyaman menggunakan sistem. Kira-kira seperti itu ya. Jelas ya sampai sini? Kita lanjut poin selanjutnya, memastikan keselarasan sistem dengan tujuan bisnis. Sistem informasi harus mendukung visi dan misi perusahaan. Nggak hanya sekedar menjadi alat teknologi aja ya. Implementasi yang baik itu memastikan bahwa sistem informasi membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Pendekatan strategi implementasi sistem informasi. Apa itu Big Bang Implementation? Big Bang Implementation itu adalah strategi implementasi sistem informasi, di mana sistem baru diterapkan secara menyeluruh dalam satu waktu. Kemudian menggantikan sistem lama secara langsung tanpa masa transisi bertahap. Keunggulan Big Bang ini cepat dan efisien, seperti implementasi dilakukan dalam satu waktu, sehingga nggak perlu waktu transisi yang panjang. Kemudian, cocok untuk organisasi kecil yang memiliki proses bisnis yang lebih sederhana dan tidak perlu menjalankan sistem lama dan sistem baru secara bersamaan, sehingga menghindari redundansi data dan biaya tambahan. Kelemahan pada Big Bang ini ya resikonya yang tinggi ya. Jika ada kesalahan dalam sistem baru, seluruh operasi perusahaan bisa terganggu karena sistem lama sudah dipakai. Kemudian kesalahan dalam implementasi bisa menyebabkan downtime yang signifikan. Phase implementation adalah strategi implementasi sistem informasi di mana sistem baru diterapkan secara bertahap, baik berdasarkan fitur, modul, atau departemen dalam organisasi atau perusahaan. Keunggulannya ya resiko lebih rendah ya karena implementasi dilakukan secara bertahap. Masalah atau bug dapat diidentifikasi lebih awal dan diperbaiki sebelum seluruh sistem diadopsi. Misal, ada kegagalan pada tahap awalnya. Dampaknya hanya terbatas pada bagian tertentu dari organisasi atau perusahaan. Keunggulan selanjutnya ya dapat disesuaikan dan melakukan evaluasi pada setiap tahap, sehingga sistem bisa lebih optimal sebelum diterapkan sepenuhnya. Kemudian memungkinkan pengguna untuk beradaptasi secara bertahap dan juga mengurangi resistensi terhadap perubahan. Untuk kelemahannya, waktu implementasi itu lebih lama. Kenapa? Karena dilakukan secara bertahap. Dibutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode Big Bang dan juga memerlukan koordinasi yang baik agar tidak terjadi konflik antara sistem lama dan sistem baru yang berjalan secara bersamaan. Parallel implementation itu ialah strategi implementasi sistem informasi di mana sistem lama dan sistem baru berjalan secara bersamaan untuk sementara waktu sebelum sistem lama akhirnya dihentikan. Keunggulannya ya keamanan dan keandalan yang tinggi ya. Jika sistem baru mengalami masalah, sistem lama masih dapat digunakan sebagai cadangan dan mengurangi resiko gangguan operasional. Memberikan waktu juga ya untuk para pengguna agar bisa beradaptasi sebelum transisi penuh ke sistem yang baru. Keunggulan lainnya yaitu memudahkan peralihan. Memungkinkan organisasi menguji sistem baru secara menyeluruh sambil tetap menggunakan sistem yang lama, sehingga dapat memastikan keandalan dan fungsionalitas sebelum peralihan penuh. Kesalahan atau bug dalam sistem baru dapat diperbaiki tanpa mengganggu operasional utama. Kelemahannya biaya tinggi karena menjalankan dua sistem secara bersamaan membutuhkan biaya yang besar ya, baik dalam hal infrastruktur, perangkat lunak, maupun tenaga kerja tambahan. Kelemahan selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya ganda. Nah, perusahaan harus mengelola dan memelihara dua sistem sekaligus yang dapat menyebabkan beban kerja lebih tinggi bagi tim IT dan penggunanya, dan juga bisa menimbulkan kebingungan bagi pengguna
jika harus bekerja dengan dua sistem dalam waktu yang sama. Apa itu pilot implementation? Yaitu strategi implementasi sistem informasi di mana sistem baru pertama kali diuji di satu unit bisnis atau kelompok pengguna tertentu sebelum diterapkan ke seluruh organisasi. Keunggulannya ya resiko lebih rendah ya karena diuji dalam skala kecil terlebih dahulu. Potensi kesalahan dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga resiko kegagalan sistem dapat dikurangi. Dan juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dari pengguna awal, sehingga sistem dapat ditingkatkan sebelum implementasi penuh. Kelemahannya itu membutuhkan waktu tambahan, karena sistem diuji di satu unit bisnis terlebih dahulu. Waktu implementasi secara keseluruhan menjadi lebih lama dibandingkan metode lain, seperti metode Big Bang. Kelemahan selanjutnya, kemungkinan ketidakseimbangan ya, jika hanya satu bagian organisasi yang menggunakan sistem baru sementara yang lain masih menggunakan sistem yang lama. Bisa terjadi ketidakseimbangan operasional yang menyebabkan ketidakefisienan. Faktor-faktor pemilihan strategi implementasi sistem informasi. Nah, di poin pertama itu ada kompleksitas sistem. Sistem yang lebih kompleks membutuhkan strategi implementasi yang lebih hati-hati, seperti phase implementation atau pilot implementation. Sistem sederhana bisa diimplementasikan lebih cepat ya, seperti halnya dengan metode Big Bang implementation jika resikonya rendah. Ukuran organisasi dan skala proyek. Nah, organisasi besar dengan banyak unit bisnis biasanya itu memilih parallel implementation atau phase implementation untuk mengurangi gangguan pada operasional. Nah, kalau organisasi kecil dengan keterbatasan sumber daya mungkin lebih memilih Big Bang implementation jika bisa dilakukan dengan aman. Selanjutnya ketersediaan sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga ahli. Implementasi sistem itu memerlukan anggaran, tenaga ahli, dan waktu. Parallel implementation itu membutuhkan sumber daya lebih besar karena sistem lama dan baru itu berjalan bersamaan. Phase implementation atau pilot implementation dapat membantu mengelola sumber daya lebih efisien dengan membaginya dalam beberapa tahapan. Kemudian resiko dan dampak terhadap operasional bisnis. Nah, jika sistem memiliki dampak yang besar terhadap operasi bisnis, metode seperti pilot implementation atau parallel implementation bisa dapat digunakan untuk mengurangi resiko. Big Bang implementation memiliki resiko lebih tinggi karena seluruh sistem berubah sekaligus, yang dapat berdampak besar jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, kesiapan pengguna dan budaya organisasi. Jika pengguna belum siap, phase implementation lebih baik karena memberikan waktu adaptasi. Parallel implementation dapat digunakan jika ada kekhawatiran bahwa pengguna itu akan kesulitan dengan perubahan yang mendadak. Organisasi yang memiliki budaya adaptasi yang cepat bisa menggunakan Big Bang implementation. Proses perencanaan strategi implementasi. Pada poin pertama itu ada analisis kesiapan organisasi. Ya, menilai kesiapan teknologinya, apakah infrastruktur teknologi sudah siap untuk implementasi atau belum. Kemudian menilai kesiapan sumber dayanya, apakah ada cukup anggaran, tenaga ahli, dan waktu untuk implementasi. Selanjutnya menilai kesiapan pengguna, apakah pengguna itu siap untuk adopsi sistem baru dan apakah diperlukan pelatihan. Poin kedua yaitu pengembangan rencana implementasi. Menentukan tahapan implementasi apakah akan dilakukan secara Big Bang, phase, paralel, atau pilot implementation. Kemudian menyusun anggaran, mengalokasikan dana untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan dukungan teknis. Selanjutnya menentukan jadwal, merencanakan waktu pelaksanaan implementasi untuk meminimalkan gangguan pada operasional.
Poin ketiga yaitu pengelolaan perubahan. Menerapkan manajemen perubahan agar organisasi dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses implementasi untuk meningkatkan adopsi dan mengurangi resistensi perubahan. Pada pengelolaan perubahan juga menyediakan pelatihan dan dukungan bagi pengguna agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan lancar. Lanjut poin keempat yaitu evaluasi dan pengukuran kinerja. Menilai keberhasilan implementasi dengan membandingkan hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, mengidentifikasi kendala dan masalah yang muncul selama implementasi. Selanjutnya itu melakukan perbaikan dan penyesuaian jika ada aspek yang perlu disempurnakan. Tantangan dalam strategi implementasi. Poin pertama ada resistensi dari pengguna. Pengguna seringkali enggan berubah karena sudah terbiasa dengan sistem yang lama. Dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman, ketakutan kehilangan pekerjaan, atau keengganan belajar pada sistem yang baru. Pada poin kedua, adanya keterbatasan anggaran dan waktu. Implementasi sistem informasi itu seringkali membutuhkan investasi yang besar, dan waktu implementasi yang terlalu singkat dapat mengakibatkan sistem tidak siap untuk digunakan. Poin ketiga yaitu kompleksitas integrasi dengan sistem lama. Sistem baru harus bisa berkomunikasi dengan sistem lama tanpa mengganggu operasional bisnis. Dan bisa terjadi juga pada perbedaan teknologi, format data, atau ketidaksesuaian proses bisnisnya. Poin keempat yaitu perubahan kebutuhan bisnis selama proses implementasi. Dunia bisnis itu sangat dinamis ya, jadi kebutuhan itu dapat berubah selama proyek berlangsung. Dan jika tidak diantisipasi, sistem yang dibangun bisa menjadi tidak relevan. Untuk kasus ini, solusinya memakai metodologi pengembangan yang fleksibel, misal Agile. Evaluasi secara berkala dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Solusinya dalam menghadapi tantangan implementasi sistem informasi, yang pertama, pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna. Tujuannya untuk mengurangi resistensi pengguna terhadap sistem yang baru. Kemudian, sosialisasi yang baik akan membantu pengguna memahami manfaat sistem yang baru. Strategi yang dipakai itu mengadakan pelatihan bertahap ya, sesuai tingkat pemahaman pengguna. Kemudian menyediakan panduan dan dokumentasi yang mudah diakses. Poin kedua yaitu pengelolaan risiko yang efektif. Mengidentifikasi dan mengurangi potensi hambatan sebelum sistem diimplementasikan penuh. Dan mengurangi dampak jika terjadi kegagalan dalam implementasi. Strateginya ya adalah melakukan analisis resiko ya sebelum implementasi. Dan juga mempersiapkan rencana mitigasi jika terjadi kendala teknis atau operasional. Lanjut ke poin 3 ya, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal. Melibatkan pemilik bisnis, pengguna, dan tim teknis dalam proses pengembangan dan implementasi. Meningkatkan juga dukungan dan penerimaan terhadap sistem baru. Strateginya adalah dapat melakukan pertemuan rutin dengan stakeholder, kemudian mengumpulkan umpan balik pengguna selama proses pengembangan. Lanjut ke poin 4 yaitu pengujian sistem secara menyeluruh sebelum implementasi penuh. Menghindari kegagalan sistem yang dapat mengganggu operasional bisnis. Kemudian memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan sebelum digunakan secara luas. Strategi yang dipakai yaitu melakukan uji coba pada skala kecil atau pilot implementation dan menggunakan metode uji seperti User Acceptance Testing atau UAT. Metode UAT ini adalah tahap akhir dalam pengujian sistem sebelum sistem tersebut secara resmi diimplementasikan atau diserahkan kepada pengguna akhir. Mungkin cukup sekian pembahasan materi strategi implementasi sistem informasi ini. Jika ada pertanyaan tentang materi bisa di WA Group ya. Sekian dari saya, Barakallahu fikum.